Halo, aku Kelly dan berumur 15 tahun. Apa kamu malu akan sesuatu? Aku harus bilang, aku malu setiap saat. Tapi satu hari itu semua berubah drastis. Dan ini ceritanya. Orang pemalu mungkin tertarik. Aku sangat pemalu dan aneh sejak aku masih kecil. Berbicara pada orang baru, tugas di luar jangkauanku. Aku membutuhkan waktu untuk mengenal teman sekelas. Tumbuh besar, aku menyadari ini adalah sebuah masalah untukku. Dan aku ingin membuatnya lebih baik. Tapi harus mulai dari mana? Seakan itu menjadi lebih dan lebih jelas. Suatu hari akhirnya itu meledak. Ini apa yang terjadi. Aku harus pergi belanja membeli jaket hangat karena itu semakin dingin. Dan aku berpikir aku bisa melakukannya tanpa bantuan ibu. Setelah sekolah aku pergi ke mall, menemukan sebuah toko dan mulai memilih beberapa pakaian. Tentu saja seorang penjual bertanya padaku apa aku membutuhkan bantuan. Aku melihatnya dan aku berpikir sepertinya mulutku terbuka karena aku sangat takut. Aku berhasil mengatakan sesuatu seperti tidak terima kasih dan berlari keluar toko seperti seseorang sedang mengejarku. Kamu bisa bertaruh, mukaku merah seperti lampu merah saat itu. Itu yang selalu terjadi di situasi seperti ini. Aku pulang ke rumah merasa buruk, bahkan tidak makan siang. Aku mengunci pintu kamarku dan merasa sangat depresi. Bagaimana aku bisa menjalani hidupku? Bagaimana aku berkuliah? Bagaimana aku bisa membeli barang untuk diriku? Aku ingat suatu kali pergi ke toko sepatu dengan ibuku, dan seorang penjual yang sangat ramah mendekati. Aku sebenarnya ingin ditelan oleh lantai karena seseorang menawarkan jasanya padaku. Untuk menjadi objek perhatian seperti itu, Tuhan, tidak pernah. Penjual itu membawa sepatu yang ingin aku coba, tapi mereka terlalu kecil. Kamu pikir aku meminta sepasang yang lain? Tidak, aku berkata mereka cukup, dan kita pergi membayar. Aku selalu berada di situasi menyedihkan ini. Aku lelah untuk selalu gelisah akan itu. Apa intinya? Aku hanya ingin berhenti memikirkannya. Aku suatu saat menemukan buku di perpustakaan ayahku yang belum kubaca dan sangat terbawa. Itu tentang seorang gadis yang melihat hal baik dalam setiap situasi. Dia bertemu semua orang dengan senyuman dan menyapa semua orang, bahkan orang asing. Aku sangat terpukau akan ini dan ingin mencoba sesuatu. Aku memutuskan untuk menyapa semua orang yang kutemui keesokan harinya. Apa aku harus katakan bagaimana khawatirnya diriku dan terjaga sepanjang malam? Aku turun untuk sarapan keesokan paginya dan menyapa orang tuaku yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Mereka terkejut. Masalahnya, aku cinta orang tuaku. Aku hanya tidak terbiasa berbicara dengan mereka di pagi hari dan berbasa-basi. Ayah tersenyum dan ibu memelukku dan menawarkan kursi. Mereka tidak bertanya apa yang terjadi padaku, tapi aku pikir mereka menyukai perubahan ini. Itu sebuah awal yang baik. Ketika aku meninggalkan rumah, tetangga kami di sana. Aku tidak senang tentang sesuatu dan tergesa-gesa. Aku menarik napas untuk berkata halo, dan lalu tidak ada apapun. Aku tidak melakukannya. Aku sedih dengan diriku untuk gagal di tantangan pertama. Aku berusaha untuk berkata pada diriku, berpikir bahwa jika aku menyerah sekarang, aku akan selalu menjadi pemalu dan aneh, dan tidak pernah belajar bicara pada orang. Dan lalu aku mengingat situasi dengan sepatu kekecilan. Aku tidak mau itu terjadi lagi. Jadi aku pergi menghampiri tetangga itu. Jantungku berdetak kencang, dan telapak tanganku berkeringat. Aku berpapasan dengannya dan berkata, "Hai," sangat kencang. Dia melihatku bingung, tapi lalu dia tersenyum dan berkata, "Oh, hai Kelly." Aku tidak mau dia berpikir bahwa aku aneh, jadi aku menjelaskan padanya apa yang terjadi dan tentang tantanganku. Aku terkejut bahwa dia hanya tersenyum, tapi kita berbincang kecil dan dia berkata padaku kenapa dia merasa sedikit kesal. Dia ketiduran karena dia tidak tidur dengan baik saat malam dan tidak pergi ke toko obat untuk membeli obat yang sangat dibutuhkan. Tidak ada toko obat di dekat kantornya, jadi dia mendapatkan obat keesokan harinya ketika dia kembali dari kerja siangnya. Aku merasa kasihan untuknya dan menawarkan untuk mengambil obat untuknya dan mengantarkannya ke tempat kerjanya setelah sekolah. Dia sangat senang. Dia memberiku resepnya dan alamat tempat kerjanya dan uang. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku sangat senang. Dia terlihat dalam bad mood awalnya, tapi semuanya berubah menjadi baik. Itu lebih mudah setelahnya. Aku menyapa semua orang di perjalananku ke sekolah. Beberapa orang menyapa kembali. Beberapa melihatku, yang lain tersenyum. Aku semakin percaya diri, tidak peduli bagaimana orang bereaksi dan aku hanya senang dengan kemampuan untuk mengatakan sesuatu ke orang yang baru pertama kali kutemui. Itu berhasil. Berjalan ke kelas aku berkata hai, sangat kencang. Apa aku perlu berkata bagaimana terkejutnya teman sekelasku? Aku, kutu buku kecil yang tidak berani mengatakan apapun, berkata hai seperti itu saja.
Jika mereka tahu betapa berat tantangannya. Jadilah berani, aku berkata pada diriku, menghampiri Rebecca, gadis tercantik di kelas. Ibunya bekerja di toko obat dekat sekolah, dan aku ingin tahu jika mereka memiliki obat yang kubutuhkan. Rebecca dengan senang membantu dan menelpon ibunya. Dia berkata obatnya tersedia, tapi hanya satu kotak, dan dia sudah menyimpannya sampai aku mengambilnya. Aku sangat bersyukur akan bantuannya. Selama makan siang, aku pergi ke kantin. Aku tidak memiliki keraguan bahwa aku akan berhasil melewati tantangan ini ketika aku bertemu dengannya. Joseph. Dia adalah rahasia terbesarku yang tidak diketahui siapapun. Aku menyukainya sejak lama, tapi aku tidak berani bertindak. Itu hanya tidak mungkin. Selain itu, aku sudah melakukan yang terbaik supaya itu tidak diketahui. Aku menyeberang ke sisi lain jalan jika aku melihatnya, meninggalkan ruangan jika dia memasukinya, dan selalu menghindarinya. Apa yang aku lakukan sekarang? Aku kebingungan. Aku merasakan aliran darah ke wajahku dan dahiku tertutup keringat. Aku pasti terlihat seperti hantu. Joseph melihat reaksiku dan aku berlari, melupakan semuanya. Aku lari ke kelas dan menaruh tanganku di wajahku. Aku kehilangannya. Aku memberitahu diriku bahwa aku tidak akan pernah menyapanya. Itu akan seperti mengakui perasaanku. Aku cukup bereksperimen. Aku akan mengatakan hai pada selusin orang asing. Sisi lain dari diriku bersikeras mengakhirinya. Aku sudah bertekad, dan aku harus melaksanakannya. Sekali lagi aku ingat sepatu bau yang ukurannya 2 lebih kecil dari yang kukenakan, dan menderita supaya ibu tidak berpikir apapun. Semua gambaran itu mengalir di kepalaku, dan aku menyadari bahwa aku ada di sebuah perangkap dengan Joseph. Aku tidak berhenti di sana karena aku memutuskan untuk memegang perkataanku, dan setelah kelas berakhir, aku berlari padanya, menyapanya dan menunggunya. Segera setelah dia keluar dengan sekumpulan teman, horor itu. Aku takut kakiku tidak bisa menopangku dengan semua ancaman dan aku hanya akan jatuh di sana.